kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari, dalam mata kuliah perilaku konsumen. Setelah sebelumnya kita sudah membahas lingkungan dan situasi konsumen, berikutnya kita akan membahas keterlibatan konsumen. Teman-teman silakan menyimak, memahami, dan mencatat materi kali ini. Keterlibatan konsumen adalah sejauh mana seorang konsumen peduli dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk atau layanan. Keterlibatan ini dapat dibagi menjadi dua tingkat, yaitu 1. Keterlibatan konsumen tinggi, dan 2. Keterlibatan konsumen rendah. Pertama, keterlibatan konsumen tinggi terjadi ketika konsumen sangat peduli dan menganggap keputusan pembelian sebagai hal yang penting. Konsumen biasanya lebih teliti dalam memilih produk, melakukan banyak penelitian, membandingkan berbagai opsi, dan memerlukan waktu lebih lama sebelum membuat keputusan. Produk yang terlibat biasanya memiliki harga lebih tinggi, bersifat jangka panjang, atau melibatkan risiko yang lebih besar. Kedua, keterlibatan konsumen rendah terjadi ketika konsumen tidak terlalu peduli atau tidak menganggap penting keputusan pembelian. Produk yang biasanya memiliki keterlibatan rendah adalah barang-barang yang harganya murah, sering dibeli, dan berisiko rendah. Konsumen dalam situasi ini cenderung membuat keputusan pembelian dengan cepat dan tanpa banyak pertimbangan atau penelitian. Perbedaan keputusan konsumen, keterlibatan rendah dan keterlibatan tinggi, dijelaskan melalui tabel berikut. Proses keputusan konsumen keterlibatan tinggi diawali pada tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan hasil. Sedangkan untuk proses keputusan konsumen keterlibatan rendah, sedikit berbeda. Proses keputusan konsumen keterlibatan rendah diawali pada tahap pengenalan kebutuhan, maksud pembelian, dan hasil. Dalam hierarki keterlibatan konsumen untuk keterlibatan tinggi, kepercayaan merek dibentuk pertama dari active learning, kemudian evaluasi merek, dan berakhir dengan keputusan membeli. Sedangkan hierarki keterlibatan konsumen untuk keterlibatan rendah, kepercayaan merek dibentuk pertama dari passive learning, dilanjutkan dengan keputusan membeli, dan diakhiri dengan evaluasi merek sesudah pembelian mungkin dilaksanakan mungkin tidak. Perilaku konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengambilan keputusan, dijelaskan sebagai berikut. Pada keterlibatan tinggi terdapat dua perilaku konsumen yaitu, pengambilan keputusan yang kompleks, dan kesetiaan merek. Serta pada keterlibatan rendah terdapat dua perilaku konsumen yaitu, pengambilan keputusan terbatas, dan inersia. Yang pertama pengambilan keputusan yang kompleks. Ciri-ciri, terjadi ketika konsumen menghadapi produk yang bernilai tinggi, memiliki risiko besar, atau penting bagi mereka secara pribadi. Dalam proses ini, konsumen terlibat dalam evaluasi yang mendalam, mencari informasi yang cukup banyak, dan membandingkan alternatif produk sebelum membuat keputusan. Contoh produk, mobil, rumah, perangkat elektronik mahal, laptop, smartphone. Proses, konsumen akan melakukan penelitian yang menyeluruh, mengevaluasi berbagai opsi berdasarkan kualitas, fitur, harga, dan merek. Mereka lebih berhati-hati karena keputusan yang diambil dianggap berdampak besar. Kedua, kesetiaan merek. Ciri-ciri, dalam kasus ini, konsumen menunjukkan keterlibatan tinggi terhadap produk, namun sudah memiliki preferensi merek yang kuat. Mereka tidak terlalu memerlukan evaluasi mendalam perbandingan karena sudah memiliki keyakinan dan kepuasan terhadap merek tertentu. Contoh produk perawatan kulit spesifik, mobil dari merek tertentu, perangkat elektronik yang selalu di-upgrade dari brand yang sama. Proses, konsumen dengan kesetiaan merek biasanya mengabaikan alternatif lain dan langsung memilih merek yang mereka percayai. Faktor loyalitas ini biasanya didorong oleh pengalaman positif sebelumnya,
kualitas, dan kepercayaan. Ketiga, pengambilan keputusan terbatas. Ciri-ciri pada tipe ini, konsumen menghadapi situasi yang tidak membutuhkan banyak penelitian atau analisis mendalam. Mereka hanya membutuhkan sedikit informasi tambahan karena sudah cukup familiar dengan kategori produk, namun tetap mencari beberapa alternatif. Contoh produk, peralatan rumah tangga kecil, pakaian kasual. Proses, konsumen mungkin membandingkan beberapa merek atau produk dalam satu kategori, namun keputusan dibuat dengan cepat dan tidak memerlukan banyak waktu. Biasanya, konsumen mencari kesepakatan terbaik atau memilih berdasarkan kebutuhan langsung. Keempat, inersia atau kelambanan. Ciri-ciri, konsumen dalam tipe ini cenderung membeli produk yang sama atau memilih merek yang sama berulang kali tanpa banyak berpikir atau melakukan evaluasi. Ini bukan karena kesetiaan merek, tetapi lebih karena kebiasaan, kenyamanan, atau kemalasan untuk mencari alternatif lain. Contoh produk, sabun mandi, pasta gigi, produk makanan ringan. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara otomatis atau tanpa banyak perhatian. Konsumen cenderung membeli berdasarkan rutinitas, bukan karena alasan rasional atau emosi yang kuat. Faktor harga atau ketersediaan biasanya menjadi alasan utama. Implikasi strategi pengambilan keputusan konsumen keterlibatan rendah. Keterlibatan pembelian yang rendah di mana konsumen tidak mempertimbangkan kepentingan produk dalam sistem kepercayaannya dan tidak begitu memperhatikan identifikasi suatu produk. Pemasar mencoba untuk menciptakan keterlibatan konsumen dengan produknya karena keterlibatan konsumen akan cenderung kepada kesetiaan merek dan mencegah konsumen mencari produk saingan. Pemasar mencoba menciptakan keterlibatan dengan diferensiasi merek melalui pencari periklanan yang bisa memenuhi kebutuhan pembeli. Contoh untuk jenis sereal untuk dewasa pada mulanya adalah produk dengan keterlibatan yang rendah. Setelah Kellogg memulai menambah nutrisi dan manfaat kesehatan maka tingkat keterlibatan meningkat. 3 teori dasar pengambilan keputusan konsumen keterlibatan rendah. 1. Theory of Passive Learning. Apabila konsumen tidak terlibat, konsumen tidak melakukan evaluasi secara kognitif terhadap pesan periklanan. Eksposur periklanan dapat terjadi tanpa recall dan luas. 2. Theory of Social Judgment. Kondisi keterlibatan yang rendah, konsumen mempertimbangkan beberapa merek, dan dalam mengevaluasi merek menggunakan sedikit atribut. 3. The Elaboration Likelihood Model. Ketidakterlibatan konsumen merupakan reaksi kepada dorongan tanpa pesan dalam komunikasi daripada pesan itu sendiri. Implikasi pengambilan keputusan dengan tingkat keterlibatan yang rendah terhadap pengembangan strategi pemasaran, beberapa pertanyaan strategi muncul. 1. Haruskah pemasar berusaha membuat konsumen lebih terlibat terhadap suatu produk dengan tingkat keterlibatan yang rendah? 2. Haruskah pemasar merek yang tidak terkenal mengambil konsumen untuk menggeser dari perilaku inertia ke pencari variasi? 3. Haruskah pasar dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatan konsumen? Bagaimana membangun keterlibatan konsumen dalam pengambilan keputusan? 1. Fokus pada kemudahan dan kenyamanan. Sederhanakan proses pembelian, konsumen dengan keterlibatan rendah cenderung ingin pengalaman belanja yang cepat dan tanpa hambatan. Pastikan bahwa produk mudah diakses, baik secara fisik di toko maupun secara online, dengan proses checkout yang cepat. Optimalkan pengemasan, kemasan yang menarik dan mudah dikenali dapat membantu menarik perhatian dan mengingatkan konsumen untuk membeli produk Anda secara berulang. 2. Berikan promosi dan diskon. Tawarkan penawaran harga yang menarik, konsumen dengan keterlibatan rendah seringkali sensitif terhadap harga. Promosi seperti diskon, bundling, atau program loyalty sederhana bisa memotivasi mereka untuk membeli tanpa banyak pertimbangan. Gunakan iklan yang sederhana dan menarik, iklan yang menarik secara visual, ringkas, dan langsung menyoroti keuntungan produk seperti harga atau fungsionalitas sangat efektif untuk menarik perhatian konsumen rendah keterlibatan. 3. Tingkatkan brand awareness dan familiaritas. Perkuat keberadaan merek, karena konsumen keterlibatan rendah cenderung mengandalkan familiaritas,
penting untuk meningkatkan kehadiran merek melalui berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, iklan TV, papan iklan, dan produk sponsor. Gunakan penempatan produk yang strategis. Menempatkan produk di lokasi yang terlihat jelas di toko atau platform e-commerce meningkatkan kemungkinan konsumen memilih produk Anda tanpa terlalu banyak berpikir. 4. Bangun keterikatan emosional. Ciptakan loyalitas merek, walaupun keterlibatan rendah. Membangun kesetiaan melalui branding emosional atau kampanye yang relevan bisa membantu konsumen tetap memilih produk Anda secara otomatis. Gunakan citra atau pesan yang sesuai dengan gaya hidup konsumen. Berikan pengalaman pengguna yang konsisten, konsumen akan cenderung memilih produk yang memberikan pengalaman yang sama setiap kali. Pastikan produk Anda selalu memenuhi harapan dari segi kualitas dan fungsionalitas. 5. Gunakan promosi dan pengingat secara berkala. Manfaatkan iklan pengingat reminder ads karena konsumen dengan keterlibatan rendah tidak selalu aktif mencari informasi. Kampanye pengingat yang teratur melalui media sosial, email, atau aplikasi sangat efektif untuk menjaga mereka tetap ingat pada produk Anda. Perbanyak promosi di titik pembelian point of sale. Gunakan strategi seperti promosi di kasir atau rak yang dekat dengan konsumen untuk mendorong pembelian impulsif. 6. Inovasi produk. Produk mudah digunakan dan dikenal. Konsumen dengan keterlibatan rendah menyukai produk yang fungsional, mudah dikenali, dan memiliki nilai tambah praktis. Fokus pada fitur yang memudahkan penggunaan sehari-hari dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Perbaiki varian produk. Memperbanyak varian produk, misalnya dalam ukuran, rasa, atau kemasan, akan memberikan konsumen lebih banyak pilihan tanpa memaksa mereka untuk berpikir keras dalam mengambil keputusan. Demikian materi pada perkuliahan pertemuan ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan materi lainnya, serta like dan subscribe sebagai bukti kehadiran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.